A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Tidak ada yang tidak bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan orang yang mengucapkan alhamdulillah pasti orang beriman. Tapi di dalam ayat Al-Quran dibedakan antara orang beriman dan orang bertakwa. Yang kita hafal, ya alladzina amanu, mukadimahnya, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya la'allakum tattaqun. Orang beriman agar bertakwa. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa, hai orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Berarti orang beriman belum tentu bertakwa. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, bertakwalah kepada Allah yang mana kalian telah beriman kepadanya. Ini menunjukkan orang beriman belum tentu bertakwa. Ketika kita ucapkan kata-kata alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Lihat perilakunya, apakah menunjukkan dia betul-betul meyakini dan menyadari dan merasakan tidak ada setitik pujian pun, segala puji milik Allah. Itu sebuah pertanyaan. Nampak dalam perilaku. Kalau orang itu melakukan, walaupun melakukannya sebuah kebaikan, taruhlah dia bersedekah, taruhlah dia melakukan sebuah kebaikan, tapi kalau niatnya bukan lillah, tapi untuk show off, untuk membesarkan namanya, ataupun namanya diumpetin tapi nama yayasannya, nama lembaganya, berarti dia bukan orang yang bertakwa, tapi dia pasti beriman. Maka kata-kata alhamdulillahirabbil alamin itu betul-betul harus kita rasakan dalam hati kita. Ya Allah, tidak ada setitik pujian pun yang aku miliki, segala puji milik Allah. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, tidak semua orang yang bersalawat itu betul-betul mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, lihat betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Dan ini kita tahu semua. Saya tidak akan bahas dalil, tapi saya lihat perilaku kita. Sudahkah kita, baik hubungan kita dengan Allah, sholatnya, ibadah puasanya, dan seterusnya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW atau tidak? Atau hubungan kita secara horizontal, lihat. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ternyata kata-kata takwa asal usulnya adalah waqayaqi wiqayatan, yaitu menjaga, memelihara. Maka itu perilaku yang terpelihara, itu gambaran orang bertakwa. Tidak semua orang perilakunya terjaga dan terpelihara. Permasalahannya adalah kita ini sudah beribadah sekian hari, dan yang kita kejar la'allakum tattaqun. Kenapa? Bagaimana Allah memberikan sebuah formulasi yang dahsyat ini? Pertama, orang yang bertakwa itu gambaran orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang, tunggu dulu sebentar. Ini baterainya habis kan? Enggak habis ya. Oh, baru ganti. Coba yang ini. Tes. Ini. Pertama, orang bertakwa itu dia selalu menjaga kebersamaan dengan Allah. Tidak akan mengejar kecuali merasa cinta. Dan tidak akan merasa cinta kecuali dengan berpikir tentang lingkungan alam semesta tubuh kita. Dan kita menghitung nikmat Allah, kita rasakan. Setelah berpikir kita merasa, ya Allah, Engkau betul-betul dahsyat. Maka ada rasa cinta dan ingin mendekatkan kepada Allah. Ingin mendekatkan kepada Allah, inilah rasa cinta, inilah yang digambarkan dalam Al-Quran takwa. Orang yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah, itulah orang bertakwa. Tadi saya sudah gambarkan orang beriman belum tentu bertakwa. Orang yang sholat pasti beriman, tetapi tidak semua orang sholat merasa bersama Allah. Allahu Akbar, demikirin pempek tadi ya. Subhanallah, nikmat sekali itu pempek ya. Yang tadi pindang Palembang. Allahu Akbar, Masya Allah ya.
Dia bikin pindang, di cara bikinnya gimana. Ini menunjukkan dia pasti beriman, tapi ketika dia menjalankan ibadah sholat tidak merasa bersama Allah. Maka itu kita akan melihat, kita diagnosa diri kita. Ini baru salah satunya. Kalau kita kalimat menjaga, menjaga itu setiap tahun saya ngisi di sini Ramadan, ya, kecuali tahun lalu, ya, Pak Erwin, ya, kecuali tahun lalu karena ada tugas. Jadi ketika kita megang bayi kita pegang, ada nyamuk, kemudian kita menjaga, melindungi, memelihara anak kita, betul? Pertama, karena kita cinta anak kita dan takut anak kita kena demam berdarah. Ada dua berarti, ya. Karena cinta dan takut. Tes. Karena cinta dan takut. Jadi cinta dan takut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu mengunci rumah, mengunci mobil, mau tidur karena cinta harta dan takut hilang. Itu menjaga, karena menjaga ada cinta dan takut. Kalau kita lihat teks-teks di dalam Al-Quran, kata-kata instruktif tidak lepas dari dua. Bertakwalah, 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 tidak lepas dari dua. Pertama, menunjukkan kebersamaan dengan Allah. Berbicara Allah, ada cinta dan takut. Cinta ridho Allah dan takut murka Allah. Kemudian kata-kata instruktif di dalam Al-Quran berbicara takwalah tidak lepas dari akhirat. Berbicara tentang bagaimana yang akan terjadi. Orang yang bertakwa fokus pada akibat, baik yang baik atau yang buruk. Yang baik dikejar karena membawa kebahagiaan, yang buruk dijauhi. Kalau tadi saya katakan bahwa ketika Anda mengunci rumah, kenapa Anda kunci? Pasti ngomongnya gini, nanti, bicara nanti. Bicara nanti. Saya ngerem di depan saya di jurang, saya rem. Kenapa Anda rem? Anda tahan. La'allakum, karena ngerem adalah asyam, agar terjaga. Karena nanti bisa celaka. Maka orang yang bertakwa visioner, dia punya pandangan jauh ke depan. Berarti dua poin besar. Pertama, orang yang bertakwa adalah dia selalu merasa bersama dengan Allah dan melihat akhirat. Akhirat hanya dua, cinta dan takut, surga dan neraka. Kita lihat lagi dalam perilaku sehari-hari kita. Apakah kita benar-benar mencintai Allah? Ini abstrak, kata-kata cinta itu abstrak. Saya cinta istri saya, tapi jarang dicium istri saya. Berarti cinta tidak? Cinta, tapi jarang dicium. Istrinya menolak, jadi jablay, gitu kan, jarang dibelai. Yang di sana, di sini nggak beda. Jadi kalau kita perhatikan, apakah kita betul-betul cinta? Nah, cinta ini harus dikonkretkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kalian benar-benar mencinta Allah, ikuti Rasulullah. Ikutilah aku maksudnya Rasulullah. Maka Allah mencintai kita. Ini di dalam ini adalah surah Al-Imran ayat 30 ya. Kita lihat lagi surat hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari, ini hadis qudsi yang berbicara Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang yang sangat dicintai oleh Allah yang disebut dengan waliullah. Hambaku ini dia taat kepada aku. Dia menjalankan ibadah-ibadah wajib dan terus mengejar yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Subhanallah. Berarti kalau kita betul-betul mencintai Allah, tidak pasif tapi proaktif, kejar karena cinta. Orang kalau jatuh cinta dikejar, betul enggak? Apakah kita sudah melakukan hal itu? Maka di dalam bulan Ramadan dilipat kali gandakan seluruh amal ibadah agar tumbuh rasa cinta. Dan mereka tahu bahwa ini akibatnya dahsyat untuk akhirat saya, bekal akhirat. Subhanallah. Kita diagnosa diri kita apakah betul-betul cinta Allah. Saya akan gambarkan gini, seandainya saya punya supir, ya, driver saya ini tentu main jobnya adalah driving, ya, kerjaan intinya adalah nyetir. Tiba-tiba dia datang, saya belum keluar dari kamar, dari rumah, dia nunggu di luar, dia nyapu-nyapu, ini berandai-andai. Dia bersih-bersih, kemudian dia ngawal kita nyetir, habis itu kita keluar, belanja, di belakang dibawain tas kita. Sampai rumah, seandainya kita udah selesai, anak kita nangis, digendong. Kira-kira kita cinta nggak sama orang seperti ini? Kenapa? Karena mengerjakan yang
yang lebih dari yang wajib, betul? Padahal kerjaan dia bukan itu. Itulah hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari tadi, dan itulah yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, hadis dan hadis qudsi. Maka sunnah adalah ibadah penyeleksian. Jadi ibadah sunnah adalah proses penyeleksian yang siapa yang benar-benar cinta Allah. Terawehan, sunnah apa wajib? Berandai-andai. Kalau nggak terawehan, gugurlah ibadah tadi siang. Puasanya berandai-andai nih, jangan salah paham. Berandai-andai. Kira-kira pada terawehan nggak orang? Semua terawehan. Nggak terseleksi. Nih, dahsyatnya 1 bulan penuh wajib, yaitu Ramadan, puasa. 1 hari haram berpuasa, yaitu puasa Syawal. Itu haram, betul? 1 Syawal haram. Setelah 1 Syawal, yaitu 2 Syawal, 3 Syawal sampai akhir Syawal, ada 6 hari puasa. Formatnya sunnah apa wajib? Sunnah. Pembatasnya adalah haram. Bayangkan itu, dahsyatnya luar biasa. Berandai-andai. Ibadah puasa 6 hari Syawal hukumnya wajib. Kalau nggak gugur 1 bulan Ramadan penuh. Kira-kira pada puasa 6 Syawal nggak? Pada puasa tidak terseleksi siapa yang benar-benar cinta Allah. Maka formatnya dirubah. Aku perhatikan siapa yang betul-betul cinta Allah. Seakan-akan hai Jibril kasih tahu Nabi Muhammad ada seremonial. Formatnya rubah menjadi sunnah. Aku mau melihat siapa yang betul-betul cinta Allah. Tahajud. Fatahajjat bihi nafilatal. Nafilatal itu ibarat tambahan. Tahajud itu sunnah apa wajib? Sunnah. Karena nafilatal ibarat tambahan. Lihat apakah kita sudah melakukannya atau tidak. Kalau orang-orang diwajibkan tahajud, kalau tidak maka dia dosa. Kira-kira pada tahajud nggak? Tahajud. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang benar-benar cinta Allah. Kalau orang yang bertakwa, dia dikejar tuh ibadah itu. Walaupun itu statusnya sunnah. Ini baru 1 poin. Sudahkah kita la'allakum tattaqun? Dilihat. Nggak usah terawihan. Nggak usah. Dosa, enggak dosa. Apalagi nanti ada namanya Lailatul. Nggak Lailatul Qadar pun tidak, tapi udah kelihatan. Ini bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Poin kedua. Berarti poin pertama adalah barometer takwa, salah satunya adalah apakah kita cinta Allah. Kalau betul-betul cinta Allah, mengejar yang sunnah, qobliyah, badiyah. Oke, lihat lagi reward sekarang. Kalau Anda perhatikan hadiah dari Allah, hadiahnya istilahnya, jangan bicara pahala, karena al-ajr itu adalah ganjaran dari Allah tentang ibadah-ibadah sunnah itu dahsyat. Sudah digambarkan begitu menggiurkan, tetap aja banyak yang tidak tertarik. Salat subuh 2 rakaat, Anda tidak akan mendapatkan Al-Quran dan hadisnya. Dapat apa salat subuh? Statusnya wajib. Tapi salat subuh berjamaah, salat subuh berjamaah, dapat apa? Diterangkan, mendapatkan pahala sama dengan ibadah salat sepanjang malam tidak berhenti. Allah Akbar. Sampai salat lagi. Dari maghrib sampai subuh nggak berhenti. Itu pahalanya sama dengan salat subuh berjamaah. Berjamaahnya dilihat. Plus salat berjamaah 27 kali lipat derajatnya dibanding salat sendiri. Ini mungkin belum budaya di Indonesia. Seandainya kita udah sholat semuanya isya, berandai-andai, terus ada orang datang, dia terlambat belum sholat isya. Kasihan nggak dia sendiri? Kasihan. Gimana supaya dia dapat jemaah? Harus ada yang sedekah. Siapa yang mau sedekah? Bergabunglah. Tapi kan saya sudah sholat isya tadi. Iya, 2 kali sholat isya. Ini belum membudaya di kita. Ada hadisnya, seluruh mazhab membolehkan, karena hadisnya sangat jelas, bukan 1 kali, 2 kali. Rasulullah mengatakan, siapa yang mau bersedekah sholat, karena dia sholat sendiri. Abu Bakar mengatakan, aku ya Rasulullah. Dia bersedekah, akhirnya sholat fardu 2 kali. Saking dahsyatnya ibadah sunnah. Oke. Ibadah apa yang mendapatkan sholat setengah malam? Jadi ibadah sholat nggak berhenti. Ibadah sholat apa? Ibadah apa? Mohon maaf. Ibadah apa?
karena waktu saya habis daripada nunggu lama ya, yaitu lamaan. Lola, loadingnya lama banget ya. Oke, just kidding. Yaitu ibarat sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaah ini sama dengan pahala setengah malam. Oke, seandainya Anda sholat subuh berjamaah, ada lagi sholat qobliyah subuh, sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu mendapatkan sholat satu malam, bahkan dalam hadis yang lain lebih baik dari dunia serta sisinya. Tentu ini pernah dengarlah hadis ini. Bayangkan Anda, seandainya Anda ke masjid, qobliyah subuh, dapat satu malam ibarat tanpa berhenti. Sholat. Kemudian sholat subuh berjamaah, mendapatkan lagi satu malam. Seolah-olah Anda mendapatkan 2 malam ibadah, sholat aja nggak berhenti. Dahsyat? Kira-kira banyakan orang yang sholat berjamaah subuhnya atau sendiri? Subhanallah. Karena pemahamannya hanya fikih. Fikih ya ibadah sunnah adalah ibadah kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan tidak apa-apa. Stuck di sini, berhenti di sini. Dalam kacamata fikih benar, tidak salah. Tapi kalau kita lihat dalam ibadah, rasa cinta, wah. Anda ibadah 6 hari puasa Syawal. Dalam hadis sahih dikatakan itu shaumud dahar. Dahar bukan dahar makan ya. Dalam bahasa Arab dahar itu sepanjang masa. Dalam tafsir hadis mengatakan, oh ini maksudnya adalah 6 hari kali 10. Karena menjabil hasanah falahu asyram salihah. Barang siapa berbuat baik 1, dilipat kalikan menjadi 10. Kalau 30 hari berarti 300 tambah 60. Berarti sekitar 1 tahun. Jadi seolah-olah 1 tahun puasa. Kemudian tahun depan lagi Ramadan plus 6 Syawal lagi. Seolah-olah 1 tahun puasa. Jadi seolah-olah setiap hari puasa hanya membayar dengan 6 hari. Dahsyat? Dahsyat. Banyak yang puasa 6 Syawal atau tidak? Saya udah tahu jawabannya. Subhanallah. Berarti ibadah sunnah adalah apabila kita kerjakan mendapatkan keuntungan besar, apabila kita tinggalkan mendapatkan rugi besar. Saya diundang sini orang kaya, dianggap orang kaya lah. Masya Allah, rumahnya Pak Arifin, alhamdulillah saya punya rumah lagi. Tahun punya orang lagi terus gitu ya. Rumahnya keren, wih pakai lift. Terus anak-anak yatim panggil, wih touring, wih keliling ini, tempat ini, lantai 1, lantai 2, lantai 3, masya Allah. Lantai 1 untuk pembantu para sopir dengan mobil, lantai 2 untuk, wah belum lagi kolam renangnya di lantai berapa. Saya bilang, bagus nggak rumah ini? Kata anak kecil, anak yatim, bagus. Siapa yang mau? Aku mau. Katanya, tahu diri lu, ada temannya gitu. Tahu diri lu, anak yatim. Saya bilang, kenapa om bilang tahu diri? Ya kayak kita mah mau doang, kagak mungkin. Mungkin. Dan pasti karena janji Allah. Saya gituin. Subhanallah. Ya. Rumah ini sama yang bagus. Ini rumah ini jelek. Wih, yang punya rumah. Tapi dia tahu karena dia dekat dengan saya, jadi wah emang ceramahnya begitu, mau diapain lagi gitu ya. Rumah ini jelek dibandingkan satu rumah di surga. Anda mau satu rumah di surga? Mau. Ini lebih dahsyat, baru mau. Ini nggak ada apa-apanya. Prediksi saya, satu rumah itu taruhlah 100 miliar, ini berandai-andai. Dia kerja pontang-panting pagi, siang, sore hanyalah untuk mendapatkan 100 miliar keuntungannya untuk bangun rumah. Pontang-panting. Mau nggak Anda mendapatkan satu rumah yang apabila Anda jalan dari pojoknya, ini pojok jalan, terus ketemu pojoknya doang, ini touring kan? Itu ketemu jalan 70 tahun sampai sana. Balik lagi. 70 tahun jauh banget gitu kan. 140 tahun deh. Itu baru pojokan rumah doang. Subhanallah. Ini rumah di surga, istana di surga. Bapak-bapak ibu mau mendapatkannya?
setelah Pariwarkut ini. Jemaah, nih lihat. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa, nih anak-anak yatim waktu itu kan kita ceramah depan anak yatim. Pegang ini, nggak ada yang mustahil dan ini pasti. Barang siapa yang sholat sunnah rawatib dalam satu hari dipegang 12 rakaat tidak lepas, maka diberikan satu rumah di surga. 12 rakaat. Tapi ini belum memudah di Indonesia. Tahu dari mana? Sampai pun pengurus masjid belum memudahnya. Tahu dari mana? Karena antara azan dan qomat terlalu dekat. Dia tidak memberikan space untuk orang sholat. Saya sebutkan 12 rakaatnya, nanti ulangi. Saya random, oke? Ibu-ibu siap-siap, bapak-bapak siap-siap. Yang 12 rakaat itu, pertama, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Yang 2 rakaat sebelum subuh jangan lupa, ya, baru berdua nih. Ya, udah berapa tuh? Nah, 2 rakaat setelah zuhur. Udah berapa tuh? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Silakan, Dek. Oke, ibu-ibu. Ibu yang hitam nih, pakai baju hitam. Saya ulangi lagi. 2 rakaat sebelum, 4 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah, 2 rakaat setelah, 2 rakaat setelah. Bisa diulangi, ibu yang hijau. Alhamdulillah. Perwakilan bapak-bapak, mas-mas, laki-laki, ini bukan bapak-bapak ya. Berapa? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah asar haram. 2 rakaat setelah maghrib, setelah isya. Setelah isya dapat satu rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Jakarta macet, seksi tadi macetnya dahsyat. Pagi macet, siang macet, sore macet, itu nyari duit semua, betul? Dikejar. Ini nggak pakai macet, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah ini susah nih, di Indonesia susah nih. 4 rakaat sebelum zuhur susah. Baru 1 rakaat aja setengah udah Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini susah nih, belum ada budaya. Ini yang pengurus masjid, please ganti budayanya. Kasih kesempatan 4 rakaat, Anda hitung berapa menit 4 rakaat, saya itu hitung, teng gitu. Nah, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ibadah apa yang bisa menandingi sedekah emas? Bahkan biarin kagak ngantuk, biarin. Ibu jangan bilang gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Cepet. Nanti kalau sakaratul maut, la ilaha, cepet kan, cepet beneran tuh nyawanya kan gitu. Baik, ibadah apa? Kalau Anda bersedekah emas itu kalah. Seandainya Anda 1 kali habis sholat 10 gram, berarti 5 juta karena 1 gramnya kira-kira 500 ribu, betul? 10 gram habis subuh, 10 gram habis zuhur, 10 gram. Berarti 5 juta kali 5 kali sholat, berarti 25 juta, betul kan? Kali 30 hari, berarti 750 juta 1 bulan. Siapa yang kuat bersedekah 750 juta 1 bulan? Ibadah apa yang bisa melebihi daripada sedekah emas? Bahkan bisa menghapuskan dosa Anda walaupun sebanyak buih di lautan. Salat sunnah rawatib udah disebut. Yang lain, apakah harus pakai umroh gratis? Yang bisa menjawab, biar cepat ya. Ketika itu duha tidak. Kalau duha itu kisahnya lain lagi ya. Oke, lihat. Ketika itu orang-orang muhajirin, orang-orang miskin, karena mereka asetnya ditinggal di kota Mekah, karena mereka sebetulnya adalah warga Mekah, ditinggalkan, semua ditinggalkan. Dia datang ke
Madinah. Orang-orang Madinah yang nolong namanya Al-Ansar karena menolong. Al-Ansar. Al-Ansar ini orang-orang kaya. Dia sedekahnya emas, enggak tanggung-tanggung. Orang-orang Muhajirin ngeliatin aja, dia sholat, kita sholat, dia puasa, kita puasa. Dia rawatib, kita rawatib. Dia Senin Kamis, kita Senin Kamis. Dia baca Quran, khatam kita juga. Tapi kita kalah set apa? Karena dia sedekah emas, kumpul. Nih orang-orang miskin pada kumpul kita. Kenapa? Kita ke Nabi yuk. Ngapain? Supaya kita nggak kalah set. Supaya ibadah kita, pahala kita nanti lebih hebat daripada mereka. Maksudnya, ada nggak bocoran dari langit? Cari bocoran nih. Yang bisa menandingi ibadah sedekah emas. Datang ke Nabi. Ini ada apa daripada kumpul? Oh, gini kanjengan Nabi. Oh, ini bukan orang Jawa, di sana belum sampai orang Jawa sampai sana ya. Ini bahasa saya aja. Kenapa? Ini kita ini orang-orang miskin. Terus kita ibadahnya, pahalanya kalah sama mereka. Mereka sedekahnya dahsyat. Terus ada nggak sih amalan yang bisa menandingi ibadah sedekah emas? Ada. Yes, tuh kan. Inyong bilang apa? Kalau orang Jawa begini gitu kan. Saya bilang apa ya kan? Tuh. Bahkan bisa menghapuskan dosa Anda walaupun sebanyak buih di lautan. Dahsyat? Dahsyat, betul dahsyat. Tapi kebanyakan orang meninggalkannya karena belum Maka ibadah ini, ibadah sunnah adalah kalau kita kerjakan untung besar, kalau tinggalkan. Nah, jadi pulang dari sini, dari rumah Pak Erwin dapat ilmu baru. Yes, Pak Erwin dapat pahala banyak kan gitu. Loh iya, dia memfasilitasi. Tapi kan tidak ceramah, tetap dia dapat pahala sebagaimana saya ceramah. Seakan-akan dia ceramah. Tahu dari mana? Hadis Rasulullah SAW. Karena memberikan fasilitas ini semua. Ya kita doain lebih keberkahannya ya buat beliau nih. Ya, Masya Allah. Mau tahu ibadah apa? Bapak, setelah pararugit ini. Jemaah. Jemaah nih perhatikan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Anda berzikir setelah habis sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Berapa semuanya? Tambah satu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Jadi ujungnya wa ala kulli syai'in. Jadi la ilaha wahdahu la syarika dan seterusnya wa ala kulli syai'in sampai selesai. Menjadi 100. Dahsyat. Kira-kira banyakan habis sholat fardu pakai itu apa enggak? Tadi aja kagak. Al-Fatihah wa'udhan amin alhamdulillah langsung kan? Gitu kan? Sekalian. Gitu. Oh iya lupa, sorry. Gitu kan? Pokoknya habis ini ente rubah. Gitu kan? Kalau orang bilang lama banget sekalian aja. Dia tidak cinta. Orang cinta itu lihat, orang cinta itu maunya lama. Betul nggak? Subhanallah. Mau pisah itu, aduh. Kan gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu cinta anak, cinta istri kan? Kalau kita jauh dari rumah, aduh, maunya cepat pulang, betul? Ya saya bicara bapak yang normal ya, gitu. Kenceng banget tuh bapak, gue banget gitu. Maksudnya saya yang normal gitu kan. Jadi kita kan maunya deket, maunya lama. Subhanallah. Maka itu jangan ngejar setoran. Tuh, sunnah. Ya Rabbi subhanallah. Alhamdulillah. Ini apa ya? Yang di sana, pada sini enggak. Yang di sini tinggalnya di sono. Yang di sono kesini semua. Just kidding. Ya ibu terlambat ketawanya nggak apa. Lanjut. Kita ini ibadah subhanallah sudah diberi bentuknya opsional, ibadah sunnah. Allah melihat siapa yang berzikir menyebut namaku subhanallah. Ini insert. Saya tuh kadang-kadang lihat broadcast senyum-senyum. Subhanallah itu yang negatif. Masya Allah itu yang positif. Dalilnya banyak. Benar, dalilnya tidak salah. Tapi jangan dipersempit. Karena kalimat tasbih juga dijadikan positif oleh Allah. Surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memberangkatkan pada malam hari Nabi seorang hamba yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Anda berangkat dari broadcast ngomong gini.
Al-Quran ini salah nih. Harusnya Masya Allah alladzi asra. Ini Quran belum baca broadcast. Anda tidak bisa belajar mulai dari broadcast saja. Please. Ada lagi ayat Al-Quran. Ini ayat Al-Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini Al-Quran. Maha singkau ya Allah yang memberikan fasilitas ini. Kalau dulu onta, kuda, sekarang ya macam-macam, motor, mobil, pesawat, apapun namanya kendaraan. Al-Quran salah lagi ini. Dia belum baca broadcast. Harusnya Masya Allah alladzi sakhkhara. Dia berani ngeritik Quran. Maka jangan mempersempit yang diluaskan oleh Allah. Oke. Kalau memang itu benar, maka habis sholat Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kan gitu. Kan positif. Ini pemahaman yang harus, please bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada hal-hal yang Anda ragukan tentang agama, jangan di broadcast. Ya? Tapi kalau ini motivasi ibadahnya, oke, broadcast, boleh. Ya, oke, insert, itu insert, kebanyakan. Ibadah ini adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah ini banyak dilupakan. Di antaranya Lailatul Qadar. Sampai pun yang 6 Syawal banyak dilupakan. Yang penting Anda 6 hari, ada yang langsung tua agak 4, 6, 7. Kok 7? Karena dari 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 6 hari. Kok jadi 7 ya? Mulai dari 2. Kan 1 Syawal haram kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena mulainya dari 2. Ada yang langsung full payment. Ada yang kredit, ya. Tanggal 2, opornya masih banyak, nanggung jangan. Kan gitu kan. Tanggal 3, masih sejalan sana jalan sini. Tanggal 4, halal di keluarga ini. Kan gitu, biasanya gitu. Tanggal 5 masuk kantor, halal lagi di kantor terus, diundur-undur. Tanggal 7 deh, 7 Syawal kita bersatu. Tanggal 8 halal RT RW, ya nggak apa-apa puasa lagi. Mau kredit nggak apa-apa, yang penting 6 hari Syawal. Yang penting di dalam bulan Syawal. Giliran ibadah mirip. Giliran doa, ya Allah luaskanlah rezekiku. Sekarang juga. Giliran ibadah dipirit-pirit. Ya Allah, yang di sono gitu. Nah, sini enggak lah ya, enggak beda. Jadi kalau kita perhatikan, please, Anda betul-betul ngejar atau tidak? Betapa banyak orang yang nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, nggak pakai zikir. Apalagi umroh nih, udah di tanah suci, ambil sendal, mana sendal. Orang lagi takbir 4, yaitu salat jenazah. Dia tidak ngerti betapa dahsyatnya salat jenazah itu. Dahsyat. Karena itu di atas apakah hukum salat jenazah? Fardul kifayah. Subhanallah. Saya tuh kalau salat di Masjidil Haram, ya karena kita tiap bulan berangkat salat jenazah, orang-orang Indonesia mumpung orang pada salat, pulang. Mumpung orang lagi sholat, cepet pulang. Itulah orang hidup tanpa ilmu. Kenapa enggak sekali waktu sholat fardu aja kalau orang sholat keluar? Subhanallah. Mumpung cepet orang lagi sholat ke jalan. Allahu Akbar. Kita kan 4 kali takbir tuh. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, yuk kita lihat, kita diagnosa diri kita. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang benar-benar cinta. Dan apabila kita kerjakan mendapatkan apaan? Apa yang besar? Untung besar. Kalau kita tinggalkan, rugi besar. Ibadah puasa Senin Kemis, berandai-andai wajib Senin Kemis. Pada Senin Kemis nggak? Pada Senin Kemis. Pas Minggu sore, ya besok Senin lagi. Kan gitu, yang di sono. Pas Rebo sore, Kemis lagi. Itu namanya ibadah TBC, tekanan batin continue. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lama banget lagi imamnya. Baru 2, ntar lagi 2 lagi.
Dua. Itu ibadahnya TBC, tekanan batin kronis. Jadi itu parah banget ya. Ini ibadah Anda nikmati, maka tumakninah penting. Kalau tumakninah bukan sunnah, wajib. Wajib. Semua tahu Allahu Akbar, batal, tahu semua. Karena hukum tahara suci adalah wajib, nggak ada yang nggak tahu. Mau banyak, mau sedikit sama mau sama. Jadi kenapa saya ngomong gini? Karena ada jemaah saya protes. Semua sudah berwudu sudah waktu mau tawaf. Saya tadi kentut Pak Ustaz. Oke. Mutawif sini, bawa ini batal. Pak Ustaz tadi cuma sedikit kentutnya. Saya bilang, mohon maaf ibu, tetap harus berwudu karena ini harus suci. Oke. Nah, jadi ngadep saya abis itu, Mutawif tolong bawain dia. Di balik arah gini, balik arah. Orang kentut cuma sedikit juga. Itu saya hafal wajahnya. Sudah lama pulang ke Indonesia setahun, sudah lama 2 tahun ketemu di RSPAD. Ini ibu yang kentut sedikit. Saking dahsyatnya. Tidak ada yang nggak pernah. Ini cuma satu-satu orang protes kentut sedikit aja pakai wudhu. Anda mau bread, mau sama. Untung nggak bilang kan dikit dan tanpa bau. Sama. Ini tahu semua, nggak ada yang nggak tahu. Anak kecil tahu kentut itu batal wudhu, tahu. Karena wajib. Tumakninah adalah wajib. Wajib. Beberapa hari yang lalu Anda lihat di Blitar, Mambaul Hikam, pondok pesantren di Jawa Timur. Allah Akbar, amin. Allah, amin. Pernah lihat ya? Ini di broadcast nih. Saya pertama kali lihat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus diruqyah masal ini. Ini harus diruqyah. Udah Pak Erwin udah lihat film ini. Innalillahi musibah. Dengan santainya dia, ini tidak bertentangan dengan syariat, sudah benar. Saya bilang, ini apa ini? Tidak apa. Saya ajarkan. Rasulullah SAW masuk masjid. Ada sahabat, abis ini selesai deh, MC-nya abis 1 menit lagi ya, 1 menit ya. Karena takut boring. Bobok miring maksud saya. Sahabat dilihat anak muda ini sholat habis panggil Nabi, kenapa nggak begini Rasulullah? Sholli farji fa innaka lam tusalli. Sholat ulangi lagi, sungguhnya kamu belum sholat. Diulangi lagi. Saya ulangi lagi, dipanggil Nabi. Ulangi lagi ya. Sholat lagi, sungguhnya kamu belum sholat. Diulangi lagi sholat. Habis sholat ulangi lagi sampai 3 kali. Give up deh, angkat tangan. Ya Rasulullah, gimana sholat ini? Rasulullah mengatakan sholat Anda itu memang gak ada tumakninah, gerakannya udah benar, tapi tidak ada tumakni. Jadi gimana? Bacalah hatta tatma'in. Ya Allah ibu. Ya Allah ibu. Ya udah ngadep sono deh. Bacalah hatta tatma'in. Bacalah sampai tenang. Baca nggak boleh cepat-cepat, pelan Agama itu cuma 2, perintah dan larangan, betul? Bicara dalil masalah hukum, perintah dan larangan. Di dalam Al-Quran perintah surat Muzammil, waratil Qur'ana bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, perintah. Surat Al-Qiyamah ayat surat 75 ayat 16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakan lidah Anda cepat-cepat menguasai Al-Quran, membaca. Larangan. Maka nggak boleh cepat-cepat. La rabbi subhanallah, subhanallah, hamdulillah. Allah. Subhanallah. Itu malaikat bingung nih baca apaan lo. Nulis pahala kagak jelas gitu kan. Nabi manusia yang paling cerdas, jenius, dan ngerti bahasa Arab, disuruh pelan-pelan. Udah kita kagak ngerti bahasa Arab, jenius juga kagak. Hamdah. Malaikat bingung nih apaan baca kayak gini. SOP-nya alhamdulillah. Lakbar.
Alhamdulillah rabbil alamin hamdulillahi wa mazidaka min amin amin amin. Ya Allah, seneng banget ibu. Ini bukan stand up comedy, bukan stand up comedy ya. Subhanallah, ini ceramah. Oke, lanjut. Artinya orang ini harus ibadah dengan tumak nih, pelan-pelan. Ya Allah, beribadah pelan-pelan. Maka ada salat tarawih, rileks, santai, supaya kita membangun la'allakum, membangun kebersamaan Allah. Ya Allah, kita nikmati. Nah, menikmati ibadah harus dengan tumak-ninah, pelan-pelan, rileks, santai, sehingga kita merasa ya Allah, nikmatnya luar biasa. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berpanjang lebar karena ini cuma kultum. Kuliahnya kepanjangan tadi ya. Mohon maaf yang sebesar-besar. Sebetulnya banyak yang saya mau lontarkan untuk mengukur ketakwaan. Ini baru satu barometer. Baru satu barometer. Kita harus bisa mengukur apakah saya sudah bertakwa atau belum. Satu barometer. Nanti ini di depan kita ada yang dahsyat namanya Lailatul. Setelah Lailatul Qadar selesai ada namanya 6 Syawal. Nih lihat nih. Siapa yang ngejar, siapa yang nggak ngejar. Ya. Ini penting sekali. Jadi mohon maaf Bapak-Bapak Ibu, jauh sejauh-jauh nanti subuh ada salat subuh yang jemaah dan tidak jemaah. Qobliyah dan tidak qobliyah dilihat nih. Maka itu harapan saya Bapak-Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri hayat ini dengan ajal, kita harus masuk level orang yang dicintai Allah. Caranya kita harus mencintai Allah. Konkretnya kejarlah ibadah sunnah. Oke, itu saja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.